pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Jumat 10 Juni 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup ke zona merah pada perdagangan Kamis 9 Juni. IHSG mencatatkan koreksi sebesar 0,15%, berakhir di level 7.182,83. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak pada rentan harian terendah 7.174,82 hingga tertinggi pada level 7.257,99. Kapitalisasi pasar terpantau sebesar 9.417,54 rupiah, di mana volume saham yang diperdagangkan sebanyak 28,99 miliar unit saham dengan nilai transaksi 17,3 triliun rupiah. Sektor transportasi melemah paling dalam, yakni terkoreksi 1,57%, dan juga sektor kesehatan yang melemah 0,84%. Di seluruh pasar, investor asing masih membukukan aksi beli bersih mencapai 1,16 triliun rupiah. Saham yang paling banyak diborong asing adalah saham PT Bank Mandiri dengan net buy 641,71 miliar rupiah. Selain itu terdapat saham PT Bank Rakyat Indonesia yang juga dibeli asing sebesar 393,57 miliar rupiah. Dan saham PT Astra Internasional sebesar 215,35 miliar rupiah. Di sisi lain, saham PT Bank Negara Indonesia justru banyak dilepas asing dengan net sell 141,26 miliar rupiah. Ada pula saham PT Panin Finansial yang juga dilego asing sebanyak 60,08 miliar rupiah. Dan saham PT Telkom Indonesia dengan net variation sell 55,13 miliar rupiah. Pelemahan IHSG sejalan dengan mayoritas bursa saham Asia yang juga ditutup terkoreksi. Indeks saham utama Amerika Serikat pun tertekan ke zona pelemahan. Sementara itu dari dalam negeri, survei konsumen Mei 2022 mengindikasikan optimisme terhadap kondisi ekonomi yang terus menguat. Hal tersebut terindikasi dari indeks keyakinan konsumen yang sebesar 128,9 pada Mei, atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang berada di 113,1. Peningkatan tersebut terjadi pada persepsi konsumen terhadap penghasilan saat ini, ketersediaan lapangan kerja, dan pembelian barang tahan lama atau durable goods. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah pada perdagangan hari ini. IHSG melorot 10,48 poin ke level 7.182,83. Mayoritas sektor di bursa saham memang memerah kemarin. Penurunan paling dalam dicatatkan oleh sektor transportasi dan logistik yang melorot 1,57%. Setelahnya disusul sektor kesehatan yang tertekan 0,84%, sektor properti dan real estate menurun 0,83%. Analis Pintrako Sekuritas Valdi Kurniawan mencermati IHSG kembali tertahan ke level 7.200 dan membentuk pola inverted dragon doji kemarin. Indikasi overbought pada stokastik RSI meningkatkan risiko profit taking di akhir pekan ini. Hitungannya, support terdekat IHSG berada di level 7.150. Analis Philips Sekuritas Indonesia Joshua Marsius juga memperkirakan IHSG akan bergerak melemah ke area support 7.140 dengan level resisten pada area 7.260. Penurunan yang mungkin terjadi disebabkan oleh pembentukan bearish pin bar pada perdagangan 9 Juni dekat dengan area resisten dan stokastik yang mulai mengarah ke bawah pada area netralnya. Akan tetapi, pergerakan IHSG juga ditopang oleh sentimen kenaikan indeks keyakinan konsumen ke 128,9 di Mei 2022 dari 113,1 di April. Data ini meredam sentimen negatif dari revisi penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh OECD menjadi 4,7% per year on year di 2022 dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 5,2% year on year. Walau direvisi turun, proyeksi tersebut lebih baik dari proyeksi global ekonomi global
OECD merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3% year on year di 2022 dan proyeksi sebelumnya yang sebesar 4,5% year on year. Dari eksternal, pelaku pasar masih mencermati data kenaikan inflasi di berbagai negara. Inflasi Cina misalnya diperkirakan akan naik mencapai 2,2% secara tahunan. Inflasi Amerika Serikat di Mei bahkan diperkirakan bisa mencapai 8,3% secara tahunan. Untuk perdagangan hari ini, Valdi menyarankan investor untuk mencermati saham-saham seperti ESA, TINS, KLBF, INKP, SIDO, HRUM, dan IRRA. Joshua menyarankan investor mencermati Good, ADMR, Link, dan Net TV. Beralih pada sektor komoditas, ada harga emas dunia yang tercatat berbalik melemah pada perdagangan Kamis. Setelah rally dalam 2 hari beruntun, jatuhnya harga emas teredam oleh kenaikan indeks dolar Amerika Serikat. Selain itu, pergerakan emas terutama didorong oleh inflasi Amerika Serikat, meskipun data inflasi baru akan dirilis pada Jumat malam. Pada perdagangan Kamis pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Exchange terkoreksi 6,9 US dollar menjadi 1.849,60 US dollar per troy ounce. Adapun di pasar spot harga emas juga tergerus 5,52 US dollar ke level 1.847,74 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat yang mengukur greenback terhadap 6 mata uang utama saingannya naik menjadi 102,638. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp983.000, naik Rp2.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp861 per gram, nilai itu lebih tinggi Rp1.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia berbalik melemah pada perdagangan Kamis petang. Hal ini terjadi setelah pembatasan baru akibat merebaknya kembali kasus COVID-19 di wilayah Shanghai. Sentimen ini melebihi berita tentang ekspor Cina yang lebih kuat dari perkiraan pada bulan Mei. Pada perdagangan Kamis petang pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli 2022 terkoreksi 0,27% menjadi 121,78 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus 2022 juga melemah 0,17% menjadi 123,37 US dollar per barel di London Ice Futures Exchange. Sebelumnya, kedua tolak ukur harga minyak tersebut ditutup pada level tertinggi sejak 8 Maret 2022, level yang sama yang pernah dicapai pada tahun 2008. Hal ini karena tingginya permintaan bahan bakar dari Amerika Serikat sebagai konsumen utama dunia yang akan masuk musim panas. Sementara itu, nilai ekspor Cina pada bulan Mei 2002 melonjak 16,9% dari tahun sebelumnya. Karena pelonggaran pembatasan COVID-19 memungkinkan beberapa pabrik untuk memulai kembali sejak Januari tahun ini. Akan tetapi, kasus infeksi COVID-19 kembali meningkat sehingga beberapa bagian Shanghai mulai memberlakukan penguncian baru pada hari Kamis 9 Juni. Berita penutup kita pada pagi hari ini ialah rupiah yang bergerak melemah sejalan dengan kenaikan yield US Treasury. Pelemahan rupiah masih bisa berlanjut karena ekspektasi kenaikan suku bunga. Presiden Komisioner HFX Internasional berjangka, Sutopo Widodo mengatakan pasar kini menunggu data inflasi Amerika Serikat. Laporan ini akan memberikan input the Fed untuk memutuskan kebijakan apa yang akan diambil. Senior ekonomis Samuel Sekuritas Fikri C. Permana menambahkan bahwa turunnya cadangan devisa Indonesia di Mei 2022 juga akan menjadi sentimen tambahan. Cadangan devisa Indonesia turun tipis menjadi 135,6 US dollar pada Mei 2022 dari 135,7 miliar US dollar. Ini merupakan angka terkecil sejak November 2020 terkait pembayaran utang publik luar negeri. Sentimen negatif lainnya dari nada hawkish bunga acuan Australia, India, dan juga Eropa. Fikri memprediksi rupiah hari ini akan bergerak antara 14.475 hingga 14.675 rupiah.
Proyeksi Sutopo, rupiah bergerak antara 14.450 hingga 14.550 rupiah. Kemarin, kurs spot rupiah melemah 0,52% menjadi 14.567 rupiah, sedangkan kurs referensi JISDOR melemah 0,54% ke 14.555 rupiah. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan pagi ini. Saya Gadis Retnandalas pamit undur diri. Sampai jumpa.